Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustadzah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran tajwid dengan materi hukum mim sukun. Hukum mim sukun ini adalah hukum yang ditimbulkan ketika mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah lainnya. Untuk hukum mim sukun ini ada 3 ya anak-anak ustadzah. Yang pertama yaitu idgham mutamatsilain, yang kedua adalah ikhfa syafawi, dan yang terakhir adalah izhar syafawi. Mari kita bahas hukum mim sukun yang pertama yaitu idgham mutamatsilain atau idgham mimi. Idgham mimi adalah hukum mim sukun yang terjadi apabila ada huruf mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim. Sebagai contoh, ustadzah ambil lafaz Al-Quran yang berbunyi minhum ma kallamallahu. Nah, di sana ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini disebut sebagai hukum bacaan mim sukun jika terdapat huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Sebagai contohnya, ustadzah mengambil lafaz Al-Quran yang berbunyi fayunabbi'uhum bima amilu. Nah, pada lafaz tadi terdapat huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jika di dalam Al-Quran kita ketemu huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaan dari bacaan tersebut adalah ikhfa syafawi. Yang ketiga atau yang terakhir untuk hukum mim sukun ini adalah izhar syafawi. Hukum mim sukun disebut sebagai izhar syafawi jika di dalam Al-Quran kita bertemu lafaz yang terdapat mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Nah, supaya lebih mudah memahaminya anak-anak ustadzah berikan contohnya nak. Nah, ini naklah contoh bacaan izhar syafawi yang terdapat di dalam Al-Quran. Bunyinya seperti ini. Wa innahum layaquluna. Nah, di sini terdapat huruf mim sukun bertemu dengan huruf la yang disebut sebagai hukum bacaan izhar syafawi. Nah, supaya lebih jelas, naklah supaya anak-anak ustadzah lebih paham, ini ustadzah ada memberikan tugas. Tugasnya, ustadzah minta tolong kepada anak-anak ustadzah untuk mencarikan lafaz Al-Quran yang di dalamnya terdapat hukum bacaan idgham mutamatsilain, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi. Di sini pian tulis lafaz Al-Qur'annya untuk hukum bacaan idgham mutamatsilain. Terus di sini pian tulis sih kalau idgham mutamatsilain itu hukum bacaan dari mim sukun bertemu huruf apa, naklah diisi di sini. Begitu dengan tugas yang seterusnya. Kalau ikhfa syafawi contoh bacaannya seperti apa? Tulis di sini. Kemudian yang di sininya mim sukun bertemu dengan huruf apa untuk hukum bacaan ikhfa syafawinya. Nah, di sini yang terakhir adalah hukum bacaan izhar syafawi. Hukum bacaan izhar syafawi di sini kan ustadzah minta anak-anak ustadzah mencari contohnya 3 buah naklah. Jadi pian tulis di sini dulu lafaznya yang termasuk hukum bacaan izhar syafawi. Setelah itu pian tulis di sini naklah mim mati bertemu dengan huruf apa yang termasuk hukum bacaan izhar syafawi tadi. Nah, sampai di sini pahamlah anak-anak ustadzah. Sebelum ustadzah tutup pembelajaran kita pada hari ini tentang materi hukum mim sukun, ustadzah nak memberikan kesimpulan dulu naklah. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, kita telah mempelajari hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun tadi ada 3 naklah.
Yang pertama yaitu idgham mutamatsilain, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Contohnya tadi ini minhum ma kallamallahu. Nah, di sini naklah kita membacanya dengan sedikit didengungkan, dengan berdengung, naklah. Nih, di sini tadi ciri ustadzah mim sukun bertemu dengan huruf mim. Yang kedua yaitu hukum bacaan ikhfa syafawi, yaitu huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Sama seperti hukum idgham mutamatsilain, cara membaca ikhfa syafawi sama juga nakai dengan didengungkan. Ini ustadzah contohkanlah. Fayunabbi'uhum bima amilu. Nah, didengungkan. Di sini terdapat huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, yang terakhir yaitu izhar syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Nah, jadi naklah huruf dari izhar syafawi ini dari huruf alif sampai huruf ya, kecuali huruf mim dan ba. Nah, itu saya beri contohnya, yaitu wa innahum layaquluna. Nah, di situ naklah karena di sini adalah hukum bacaannya izhar dibaca dengan jelas. Jadi untuk hukum bacaan izhar syafawi ini juga dibaca dengan jelas, tidak usah didengungkan. Nah, sampai di sini pahamlah sudah anak-anak ustadzah mengenai hukum bacaan mim sukun. Nah, kalau sudah paham, kerjakan tugas dari ustadzah tadi naklah. Nah, jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.